belajar pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Sistem pencernaan manusia, pada bagian yang kedua kita akan melihat organ-organ pada sistem pencernaan ya. Jadi sistem pencernaan manusia itu organ-organnya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus ya. Kemudian kelenjar-kelenjar yang berperan di dalamnya adalah kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan nanti kita akan melihat juga kelenjar usus halus. Nah, sekarang kita perhatikan bagian berikut ini. Ini adalah organ-organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Jadi mulai dari mulut ya, lalu nanti masuk ke faring, ini adalah laring, lalu kemudian ada kerongkongan, lalu masuk ke lambung, dari lambung dia masuk ke usus halus ya. Dari usus halus dia masuk ke usus besar, lalu kemudian nanti masuk ke rektum di sini, lalu terakhir di sini ada anus ya. Kemudian ada beberapa organ lain yang membantu dari sistem pencernaan ini nanti seperti pankreas ya, di sini ada pankreas, kemudian kelenjar empedu yang memberi warna terhadap feses ataupun urin. Jadi semua ini adalah bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita lihat proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi dewasa dan gigi anak-anak itu berbeda. Gigi anak-anak hanya ada 20 buah, kemudian gigi orang dewasa itu sudah bertambah menjadi 32 buah. Nah, jenis atau macam dari gigi ada 3. Di sini di depan ada namanya gigi seri ya, kemudian di samping kiri dan kanan itu ada namanya gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan, kemudian ada gigi geraham di bagian belakang yang berperan untuk mengunyah makanan. Kemudian kita lihat ya, rumus gigi sulung atau gigi susu yang ada pada anak-anak itu adalah 2, 1, 2, kemudian di sebelah kanannya lagi ada 2 ya, jadi ada 4 ini gigi depannya, kemudian ada 1 ditambah 1 untuk gigi taring, kemudian adalah 2 ditambah 2 ya untuk molarnya, ini untuk anak-anak. Sedangkan untuk orang dewasa hanya ditambah, ada 3 ditambah 3 ya, dari tambahan dari gigi molar yang ada pada anak-anak. Jadi pada anak-anak atau gigi susu ini totalnya ada 20, sedangkan pada gigi orang dewasa ini ada 32 gigi. Inilah yang membantu proses pencernaan mekanik. Sekali lagi ya, proses pencernaan mekanik di dalam mulut. Ini dia bentuk dari gigi ya, jadi bentuknya berbeda-beda, gigi seri, gigi taring tadi, kemudian ada pramolar, kemudian yang di belakang atau geraham atau molar ya. Nah, bentuknya berbeda-beda seperti yang ada pada gambar berikut ini. Kemudian fungsi dan strukturnya juga bisa dilihat kalau kita perhatikan satu buah gigi ya, tersusun dari bagian-bagian gigi, ada mahkota, kemudian ada akar ya, lalu bagian-bagian lebih detailnya lagi ada email gigi, dentin, pulpa, semen, selaput, periodontal, kemudian ada saraf, ada pembuluh darah di bagian ini. Nah, jadi ada akar tadi ya, dentin, kemudian ada pulpa. Ini adalah fungsi dan strukturnya sudah terdapat seperti gambar berikut. Nah, kemudian di dalam mulut juga ada lidah. Lidah juga membantu untuk proses pencernaan mekanik di dalam mulut. Nah, fungsi dari lidah adalah membantu mengecap atau merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah, jadi membantu proses mengunyah di dalam mulut.
Kemudian yang ketiga itu membantu mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi lidah adalah salah satu organ yang dipakai untuk membantu proses pencernaan mekanik di dalam mulut. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu untuk menghasilkan air liur. Ada 3 kelenjar air ludah ya. Parotis, submaxillaris, kemudian ada sublingualis. Tahu yang letaknya berada di bawah lidah. Nah, nanti air liur itulah ya yang menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter air ludah. Nah, kemudian di dalamnya terdapat enzim ya yang nanti membantu proses pencernaan secara kimiawi di dalam mulut. Jadi di dalam mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu secara mekanik dengan bantuan dari gigi dan lidah tadi, kemudian secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di dalam mulut seperti enzim pitialin yang berperan mencerna zat tepung menjadi gula atau maltosa. Ini letaknya ya, letak daripada kelenjar-kelenjar itu di bagian mulut. Kemudian kita lihat bagaimana bagian-bagian dari lidah berperan untuk menjalankan fungsinya mengecap rasa. Di daerah ujung itu pahit, kemudian ada asin, asam di pinggir, dan kemudian manis di depan. Di manis di ujung lidah, asin samping lidah pada bagian ujung, asam samping lidah pada bagian pangkal, dan kemudian pahit di pangkal lidah. Kemudian setelah dari mulut ya bergeser ke faring. Di faring adalah organ berikutnya yang akan dipakai di dalam sistem pencernaan makanan. Faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernapasan ya pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, udara dari rongga hidung masuk ke faring, kemudian faring membentuk seperti tabung corong terletak di belakang rongga hidung dan mulut dan tersusun dari otot rangka. Jadi dari mulut masuk ke faring, kemudian dilanjutkan ke esofagus. Nah, esofagus ini panjangnya 20 sampai 25 cm, membantu proses menelan ya. Kemudian makanan masuk ke esofagus dengan kerja peristaltik ya. Peristaltik itu artinya gerak meremas-remas dan bergelombang ya yang tidak disadari sehingga makanan terdorong ke bagian lambung. Jadi di dalam esofagus tidak lagi terjadi proses pencernaan. Esofagus hanya saluran ya menghantarkan makanan yang sudah dicerna dari mulut masuk ke lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus yang berbentuk seperti kantung, menampung makanan 1 hingga 2 liter. Kemudian dindingnya disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Makanan masuk ke dalam lambung, menyentuh dinding lambung akan mengeluarkan hormon namanya gastrin. Kemudian hormon gastrin ini terbawa aliran darah dan merangsang dinding lambung menghasilkan asam lambung atau yang disebut dengan HCl. HCl ini mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan mengaktifkan prorenin menjadi renin. Jadi dalam lambung dihasilkan pepsin dan renin. Renin akan berfungsi mengendapkan protein pada susu dan dari air susu ya dan hanya dimiliki oleh bayi. Pada lambung juga dihasilkan senyawa kimia enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di dalam lambung tadi ada dihasilkan HCl, kemudian ada renin ya, ada pepsin, kemudian ada juga yang namanya enzim lipase. HCl juga berfungsi sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Dalam lambung dihasilkan ion-ion anorganik seperti Na, Mg, K, fosfat, dan sulfat. Jadi ada banyak sebenarnya fungsi dari HCl itu sendiri di dalam lambung. Kemudian yang berikutnya adalah usus halus. Organ berikutnya usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum, kemudian ada ileum.
Nah, masing-masing memiliki fungsi tertentu. Usus halus memiliki panjang 5,5 sampai 8 meter. Panjang duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum 7 meter dan ileum kurang lebih 1 meter. Jadi cukup panjang ya, bisa sampai 8 meter pada manusia. Ini adalah satu keajaiban dari tubuh kita. Usus 12 jari merupakan muara saluran yang berasal dari hati, yakni ductus coleodochus, dan yang berasal dari pankreas, yakni ductus pancreaticus. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini dia gambar dari usus halus. Bisa kita lihat yang mana duodenum, ya. Ini ada duodenum, kemudian ada jejunum, ini yang paling panjang, kemudian ada ileum. Di dalam ileum lah sebenarnya terjadi proses penyerapan dari sari-sari makanan hasil dari pencernaan tersebut. Nah, kemudian duodenum merupakan organ terpenting dan bagian terpendek dari usus kecil. Ya, kemudian jejunum bagian kedua dan yang ketiga adalah ileum. Itu tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Selanjutnya usus 12 jari terhubung dengan saluran getah pankreas. Nah, ada 3 enzim, enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas. Fungsinya sesuai dengan zat makanan yang akan dia pecah. Karena enzim bersifat spesifik. Maka amilase memecah amilum menjadi maltosa, lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin memecah protein membentuk pepton. Kemudian ada usus besar. Usus besar ya terdiri dari 1500 cm yang tersusun dari sekum, kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden, dan kolon sigmoid, dan berujung pada rektum. Ini ujungnya adalah di rektum. Kemudian ya sisa-sisa makanan yang telah mengalami pembusukan akan diubah menjadi feses atau tinja. Nah, ini berasal dari bahan makanan yang sisa ya yang tidak sempat dicerna ataupun bakteri yang sudah mati serta gas berupa NH3 dan H2S. Nah, feses akan keluar dari usus melalui anus yang dinamakan dengan defekasi. Jadi defekasi adalah pengeluaran atau ekskresi dari dalam tubuh yang berupa zat padat yang kita kenal dengan feses. Ini gambar dari bagian dari usus besar. Nah, rektum atau anus merupakan lubang atau tempat pembuangan feses dari dalam tubuh. Nah, sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Di rektum itu tadi ujung dari usus besar ya. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Kemudian ya, feses tersebut akan dibuang keluar dari dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat dari sini ya bahwa sistem pencernaan pada manusia memiliki bagian-bagian atau organ-organ yang spesifik dengan fungsinya masing-masing. Demikianlah organ pada sistem pencernaan pada manusia.